Bab 274 Siapa yang menduduki kursi utama? Semua orang tercengang saat melihat Tuan Mario berinisiatif menyapa Valentino. Bahkan nada bicaranya itu sepertinya sangat sopan. Kapan Mario menjadi begitu baik, bahkan begitu sopan saat pertama kali bertemu dengan Valentino? Dengan sifat Tuan Mario yang sombong itu, kenapa dia bisa berinisiatif berbicara dengan orang lain? Semua orang pun kebingungan, tapi hanya Valentino seorang diri yang duduk dengan tenang. "Ya," ujar Valentino. "Apa maksudmu, Valentino? Tuan Mario berbicara denganmu dengan berdiri, kamu malahan menjawabnya dengan duduk?" Ellen terlihat sangat tidak senang dan berteriak pada Valentino sambil menggertakkan giginya. "Apa kamu berhak berbicara di sini?" Sebelum Valentino berbicara, Mario tiba-tiba menoleh untuk menatap Ellen. Ellen langsung tertegun, yang lainnya pun tercengang dalam hati. Tuan Mario seperti ini barulah Tuan Mario yang sebenarnya. Mereka hanya tidak tahu mengapa Tuan Mario memperlakukan Ellen seperti ini, namun saat berhadapan dengan Valentino, dia menjadi begitu baik. Ellen membuka mulutnya, namun setelah itu dia pun menutup mulutnya dengan patuh. Jantung Mario berdetak kencang, dia pun bertanya dengan hati-hati. "Kak Valentino, aku melihat posisimu sangat bagus. Apa aku boleh duduk di sana? Bagaimana menurutmu jika kita berdua berganti tempat duduk saja?" Lagi pula, Mario masih tidak berani mengatakan langsung agar Valentino duduk di kursi utama. Jika tidak, orang lain akan menyadari keanehan ini. Jadi, Mario hanya bisa menggunakan cara ini untuk mengganti posisi, membuat Valentino duduk di kursi utama. "Tidak boleh, Tuan Mario, kursi utama ini pasti milikmu. Bagaimana boleh sembarangan orang bisa duduk di tempat ini?" kata Ellen. Yang dikatakan Ellen benar, "Tuan Mario, Anda pantas duduk di kursi utama ini, sedangkan orang lain, apakah dia mampu mendudukinya?" kata Marvin sambil menatap Valentino dengan menghina. Walau orang lainnya tidak berbicara, mereka merasa sangat terkejut dalam hati. Pada saat Tuan Mario bertemu dengan Valentino, sudah ada beberapa orang yang merasakan aneh. Sekarang perasaan ini semakin jelas. Cindy juga sedikit tercengang. Dia melihat Valentino dengan heran. Namun ekspresi Valentino sekarang sangat tenang, membuat orang tidak bisa mengetahui pikiran di dalam hatinya. "Apa kamu memiliki hak untuk ini?" "Aku menyukai tempat yang diduduki Kak Valentino sekarang," Mario menjelaskan dengan tegas. Ellen dan lainnya hanya bisa terdiam, namun terdapat kemarahan di dalam hati mereka. Valentino yang tidak berguna dan bahkan harus mengandalkan sedekah Ellen untuk mencari pekerjaan akan menduduki kursi utama. Bukankah itu berarti Valentino akan menginjak semua orang yang ada di sini? Apa yang dipikirkan Tuan Mario? Mengapa Tuan Mario melakukan ini? Akan tetapi, Mario tidak akan menjelaskannya pada mereka. Dia menatap Valentino dengan tersenyum sambil berkata, "Kak Valentino, bagaimana menurutmu?" Panggilan Mario terhadap Valentino ini sangatlah ramah. Valentino sedikit mengernyitkan keningnya, lalu keningnya menjadi rata lagi dan hanya mengangguk kepalanya pelan. Jika Valentino tidak menduduki kursi utama, mungkin Mario juga tidak berani mendudukinya. Sampai saat itu suasana mungkin saja akan menjadi canggung. Valentino tidak ingin menghabiskan waktu, jadi dia pun menerima saran dari Mario. "Baik, silakan, Kak Valentino." Mario pun sangat senang setelah mendengar ini. Dia pun langsung berjalan menuju tempat duduk Valentino. Semua orang pun menyadari bahwa Mario tidak sedang bercanda. Dia benar-benar menginginkan Valentino untuk menduduki kursi utama itu. Ada orang yang sangat tidak mengerti terhadap kelakuan Mario ini. Dia pun tidak menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. "Mengapa Tuan Mario melakukan itu?" "Mana aku tahu. Aku hanya merasa Tuan Mario dan Valentino sudah lama mengenal." Seorang gadis pun menjawab dengan suara rendah. "Tapi walau mereka saling kenal, Tuan Mario juga tidak akan menyerahkan kursi utama. Kan? Di lingkaran generasi orang kaya di kota Neo, meskipun Tuan Mario bukanlah yang terkaya, dia juga tidak bisa dibandingkan dengan Valentino yang tidak berguna ini, kan? Mungkin saja Tuan Mario sedang mempermainkan Valentino. Lihat saja nanti." Semua orang berbisik sambil melihat Mario berjalan ke hadapan Valentino. Valentino juga tidak membuang waktu, dia langsung berdiri dari tempat duduknya. Mario pun menunggu di samping dengan sedikit membungkuk sambil tersenyum. Walau Mario tidak berani mengungkapkan identitas Valentino di depan semua orang, dia juga tidak berani untuk tidak menghormati Valentino. Setelah Valentino berdiri, tempat duduknya pun menjadi kosong, hanya menyisakan Cindy dan Jenny di kedua sisi,
serta Feli yang berada di samping Jenny. Pada saat ini, Cindy dan Jenny sedikit tercengang. Jika Mario duduk di sini, bukankah itu berarti Mario duduk bersama mereka? Marvin memutar matanya, lalu tidak tahan untuk tertawa. Aku tahu. Aku sudah mengetahui mengapa Tuan Mario melakukan ini. Ada juga beberapa orang yang tersenyum dengan penuh arti, mereka pun menyadarinya. Mana mungkin Tuan Mario akan menyerahkan kursi utama ke Valentino? Rupanya Tuan Mario ingin duduk bersama 3 bidadari kelas kita. Inilah tujuan Tuan Mario sebenarnya. Tuan Mario tetaplah Tuan Mario, dia langsung ingin mendapatkan 3 bidadari kelas kita. Mungkin Valentino masih berpikir bahwa Tuan Mario menyerahkan kursi utama untuknya karena menghormatinya. Semua orang mengeluarkan senyuman punya arti dan terus-menerus berdiskusi. Ada beberapa suara terdengar oleh Jenny dan Cindy. 2 gadis itu pun tersipu malu. Apa Tuan Mario ini benar-benar memiliki perasaan terhadap mereka? Kalau tidak, mengapa Mario hanya ingin duduk di sini, padahal masih ada banyak tempat duduk lain? Pada waktu yang bersamaan, Valentino dan Mario mendengar diskusi orang di sekitar. Mario tidak dapat menjelaskannya, tapi Valentino malah melirik Mario sekilas. Hanya tatapan ini sudah membuat Mario merasa ketakutan dan tidak tahan untuk menundukkan kepalanya. Ellen dan Marvin pun mencibir di dalam hati. Harus diketahui, Ellen dan Marvin duduk di 2 sisi kursi utama, bersiap-siap untuk melayani Tuan Mario. Jika Valentino benar-benar berani duduk di kursi utama nantinya, mereka berdua akan duduk di 2 sisi Valentino. Itu akan mempermudah mereka untuk mempermalukan Valentino. Kan? Di saat Ellen sedang berpikir dengan senang, Mario mendadak menoleh dan menatap Ellen. Ketika Ellen berpapasan dengan tatapan Mario, Ellen pun memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Setelah Mario tersadar, dia pun berkata pada Ellen dengan marah, "Ellen, kenapa kamu masih belum kemari?" Ellen langsung tertegun. Yang lainnya pun ikut tercengang. Mario menyuruh Ellen ke sana. Sekarang Ellen sedang duduk di samping kursi utama. Jika dia pergi ke sisi Mario, Ellen harus duduk di mana? Apaan? Apa kamu sudah tuli? Ekspresi Mario sedikit buruk. Perasaan akan melakukan sesuatu tetapi tidak boleh menjelaskannya membuat Mario sedikit kesal. Namun, Mario tidak memiliki cara lain. Dia tidak ingin keluarga laki mengikuti jejak grup Kingston. Ellen merasa sangat terkejut, tapi dia hanya bisa berjalan ke sana dengan patuh. Kalian berdua juga? Mario mengulurkan tangannya lagi, menunjuk ke arah Marvin dan pengikut setia Ellen yang satunya. Marvin dan pemuda itu juga berjalan ke arah Mario dengan bingung. Sini, Jenny dan Feli, kan? Kalian duduk di sana saja, tempat ini biarkan kami yang mendudukinya. Apakah boleh? Bab 275 sudah telat untuk menyesalinya. Mario menoleh lagi dan berbicara dengan ramah pada Jenny bertiga. Semua orang yang ada di sana langsung tercengang. Bukannya Mario bersedia duduk di posisi terbelakang agar bisa duduk bersamaan dengan 3 bidadari kelas mereka. Kenapa Mario mengusir mereka bertiga? Sebenarnya, mengapa Tuan Mario melakukan ini? Ayo! Valentino tersenyum, senyuman penuh arti melintas di sudut mulutnya. Dia pun menyuruh Jenny bertiga untuk berjalan menuju kursi utama. 3 gadis termasuk Cindy pun merasa bingung, tapi mereka pun berdiri dan mengikuti langkah Valentino. Di bawah tatapan semua orang, Valentino diikuti dengan 3 gadis cantik langsung duduk di kursi utama. Akhirnya, kursi utama ini diduduki Valentino. Jenny dan Feli berada di sebelah kiri Valentino, sedangkan Cindy duduk di sebelah kanan Valentino. Tetap saja Valentino dikelilingi oleh para gadis cantik. Yang berbeda adalah posisi Valentino. Dari posisi terendah langsung pindah ke kursi utama yang berkedudukan paling tinggi. Ellen menatapnya dengan kesal. Tapi ini adalah keputusan Mario, jadi dia pun tidak berani berkata apa-apa. Semua orang pun bingung terhadap ini, tapi Mario tidak akan menjelaskannya pada mereka. Duduk, semuanya duduk saja. Setelah Mario melihat Valentino sudah duduk, dia baru menyapa orang-orang untuk duduk. Puluhan pria dan wanita duduk dengan keraguan. Mario juga duduk di posisi terbelakang yang diduduki Valentino tadi. Akan tetapi, Mario bahkan tidak merasa sedih. Dia malah merasa sangat terhormat. Semua orang melihat dengan jelas, kesenangan Mario sekarang berasal dari lubuk hatinya. Dengan identitas Mario, dia akan dilayani sebagai tamu terhormat kemanapun dia pergi, tapi mengapa Mario begitu senang saat duduk di posisi terbelakang? Apakah Mario sudah terbiasa dimanja,
sehingga dia ingin merasakan hidup orang kelas bawah. Selain kemungkinan ini, semua orang pun tidak bisa memikirkan kemungkinan lainnya. Mario menjentikkan jarinya dan berteriak pada pelayan. "Pelayan, keluarkan hidangannya." "Baik, Tuan Mario, akan segera kami sajikan hidangan Anda." Pelayan mengangguk dengan hormat lalu keluar. Sambil menunggu makanan disajikan, Cindy sudah tidak bisa menahan penasarannya. Dia pun bertanya pada Valentino dengan suara rendah. "Valentino, apakah kamu dan Mario sudah saling mengenal sebelumnya?" Jenny dan Feli menguping bersamaan. Mereka juga sangat penasaran terhadap hal ini. "Aku tidak mengenalnya. Bahkan namanya ini pun aku mendengarnya pertama kali dari mulutmu." Valentino tersenyum. Apa yang dikatakan Valentino adalah fakta. Saat itu, Ren mencari masalah terus di hadapannya. Valentino paling hanya mengenal Ren saja. Terlebih dengan pengikut setia Ren, mereka pun tidak termasuk apa-apa di mata Valentino. Mana mungkin Valentino mengingat mereka? Cindy terus bertanya. "Kalau begitu, apakah dia tahu kamu mengenal dengan Direktur Hendrik Harahap?" Setelah mendengar ini, Valentino pun tertegun sejenak dan berkata, "Mungkin." Jenny tidak terkejut terhadap itu, karena dia sudah pernah mendengar bahwa Valentino berhubungan baik dengan Hendrik. Robert sering memfitnah Valentino di depan Jenny. Jenny terkadang pun ragu apakah dia harus percaya dengan perkataan Robert. Cindy pun mengangguk kepalanya pelan. Valentino mungkin tidak mengenal Mario, tapi Mario mungkin tahu bahwa Valentino dan Hendrik saling mengenal. Maple Rain Real Estate adalah perusahaan terbaik di kalangan bisnis kota Neo. Identitas Hendrik tentu saja sangat bagus. Sementara Valentino mengenal Hendrik, Mario tentu tidak berani berlagak sombong di depan Valentino. "Kalau begitu, apa hubunganmu dengan Direktur Hendrik? Aku lumayan penasaran." Cindy saat ini sangat penasaran, sehingga dia bertanya terus-menerus. Namun setelah bertanya pertanyaan ini, wajah Cindy timbul sedikit rasa harap, seolah-olah mengharapkan jawaban dari Valentino. "Hanya teman biasa, mengenal secara kebetulan." Valentino menjelaskan dengan acuh tak acuh. Valentino bahkan tidak memberitahu hubungannya dengan Hendrik, mana mungkin dia akan memberitahu Cindy. "Baiklah." Tatapan kecewa melintas di mata Cindy setelah Cindy mendengar jawaban Valentino ini. Valentino melirik Cindy dan merasa bahwa sepertinya Cindy memiliki sesuatu yang belum diungkapkannya. Setelah tertegun sejenak, Valentino pun berkata, "Kamu dan Jenny adalah teman, jadi jika kamu memerlukan bantuan, aku tidak akan menolak bila aku dapat membantumu." Setelah ucapan ini dikatakan, Jenny pun merasa sangat nyaman di hatinya. Valentino berkata bahwa dia bersedia membantu Cindy karena melihat muka Jenny. Hal ini membuat Jenny sangat senang. Baik. Cindy buru-buru mengangguk kepalanya. Segera, hidangan yang dipesan Mario sebelumnya sudah disajikan. Seorang manajer wanita dengan seragam profesional dan stoking hitam di depan, diikuti oleh puluhan juru masak yang membawa piring hidangan. Di atas piring hidangan terdapat tutupan perak yang menutupi makanan di dalamnya. Manajer hotel dan kepala koki menyajikan makanan secara langsung. Ini bukanlah pelayanan yang bisa didapatkan orang biasa. Mario bisa mendapatkan pelayanan ini sudah cukup untuk mencerminkan martabat statusnya. Di saat ini, Marvin tiba-tiba berteriak, "Valentino, apa yang kamu lakukan? Cepat kamu ambil hidangannya." "Ya, Valentino. Kami teman sekelas lama sedang mengobrol. Kamu sebagai orang luar juga lagi menganggur, sehingga pekerjaan untuk mengambil hidangan ini milikmu." Setelah Marvin berkata, yang lain pun mengikutinya. Cepat. Tidak perlu, siapapun tidak perlu mengambilnya, kalian duduk saja." Hati Mario pun bergetar ketika mendengarnya. Sial, apakah kalian boleh berhenti berlagak sombong? Valentino pergi mengambil hidangan. Mario pun tidak berani memakannya walau dipaksa dengan pisau di lehernya. Mario berkata sambil melototi Marvin. Akan tetapi, Marvin sama sekali tidak melihat tatapan Mario dan masih mencibir. Tiba-tiba, Mario berteriak, "Marvin!" Marvin pun menoleh. "Ah, ada apa, Tuan Mario? Aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Memikirkan hubunganku dengan Rain dulu, sama seperti hubungan kamu dan Alan." Mario menatap kepada Marvin dengan tatapan penuh arti. Semua orang pun sedikit bingung, mereka masih mengetahui tentang hal ini. Singkatnya, Marvin adalah pengikut setia Alan, sedangkan dulu Mario juga merupakan pengikut setia Rain. Hanya saja,
Semua orang tidak mengerti mengapa Mario tiba-tiba berkata seperti itu pada Marvin. Tuan Mario, aku... Marvin menelan air ludahnya. Kamu tahu bagaimana Tuan Muda Rain menghilang? Mario menatap Marvin. Tidak tahu. Marvin menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara wajah yang lain juga penuh dengan kebingungan. Mereka selalu mengira Rain mengikuti grup Kingston meninggalkan kota Neo. Namun, sekarang mendengar Mario berbicara seperti itu, sepertinya masih ada hal di dalam sini yang tidak diketahui oleh mereka. Lebih baik kamu jangan mengetahuinya, karena sampai saat itu sudah telat untuk menyesalinya. Setelah Mario selesai berkata, dia langsung berdiri dan melihat semua orang. Aku berharap semuanya lebih sopan terhadap Kak Valentino. Kak Valentino dibawa oleh Jenny, jadi dia juga teman kita. Siapa yang mengatakan ucapan yang tidak pantas lagi? Jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan. Akhirnya, Mario juga tidak dapat menahan dirinya dan berdiri untuk melindungi Valentino. Bab 276 Valentino, kamu pikir kamu siapa? Karena dia takut jika hal ini tidak diatasi secepatnya, orang-orang ini kemungkinan akan melakukan sesuatu yang licik. Seandainya Valentino marah dan mereka mati, Mario bisa saja ikut dijadikan kambing hitam. Setelah Mario mengatakan itu, kerumunan tersebut langsung diam, beberapa dari mereka melihat Valentino dengan bingung. Valentino ternyata dilindungi oleh Mario dengan begitu gigih. Apa alasannya memang karena Jenny saja? Siapa yang tidak tahu kalau sebenarnya Mario dan Jenny itu tidak terlalu akrab? Namun, setelah perkataan Mario itu, kerumunan tersebut langsung tenang dan tidak berani melawan Valentino secara langsung lagi. Bahkan demi harga diri Mario pun, mereka tetap tidak berani untuk mencari mati lagi. Kalau memang mau melawan, mereka harus melawannya secara diam-diam. Tidak lama kemudian, puluhan hidangan disajikan di atas meja. Mario benar-benar dermawan, di antara hidangan-hidangan ini, terdapat makanan Tiongkok dan juga makanan Barat. Hidangan hati angsa, kari, steak dan yang lainnya menggugah selera semua orang. Hidangan Tiongkok terdiri dari berbagai jenis masakan yang lezat dan menarik. Di tengah meja makan, tersaji beberapa ekor lobster Australia sebesar 80 cm berwarna merah menggiurkan. Bahkan para siswa yang kaya juga ikut tergiur saat melihat hidangan kelas atas yang disajikan di meja tersebut. Ellen melirik ke arah Valentino dan tersenyum sinis. Valentino pasti belum pernah melihat makanan semewah ini, kan? Bahkan saat ini mata Jenny pun berbinar. Namun, saat mengingat perkataan Mario sebelumnya, Ellen tidak berani menyindirnya. Ayo semuanya, jangan sungkan, ayo kita makan. Kau tegur Mario. Kerumunan tersebut mengiyakan sambil tersenyum. Mereka semua segera mengambil sumpit, tapi tidak ada satu pun yang berani mulai makan dulu. Tentu saja ada aturan saat makan. Orang yang makan pertama harus merupakan orang yang berkedudukan paling tinggi. Mario bahkan belum mulai makan. Mana mungkin mereka berani makan dulu. Walaupun mereka sangat ingin mencicipi makanan lezat yang ada di hadapan mereka, mereka hanya bisa menahan niat itu. Karena itu, semuanya hanya memegang sumpit sambil melihat ke arah Mario, menunggunya untuk mulai makan. Namun pada saat ini, senyuman di wajah Mario membeku, senyumannya bahkan terlihat lebih buruk dari tangisan. Dia juga tidak berani mulai makan dulu. Mungkin yang lain tidak tahu, tapi mana mungkin dia tidak tahu siapa orang yang berkedudukan paling tinggi di sini. Sekarang, Mario merasa bimbang. Saat ini, semua orang melihat Mario dengan penuh harapan, menunggunya untuk mulai makan. Namun, Mario yang tersenyum canggung itu terus melirik ke arah Valentino. Dia ingin Valentino segera mengambil inisiatif terlebih dulu, agar dirinya juga bisa mulai makan. Demi beralih dari peraturan ini secepat mungkin. Namun, tentu saja dia tidak berani memerintah Valentino. Valentino terdiam sejenak, kemudian mengambil sumpitnya. Menurutnya, Mario tampaknya cukup bijaksana, jadi Valentino tidak akan mempermasalahkan hal sebelumnya. Setelah itu, Valentino meraih hidangan yang paling dekat dari dirinya. Valentino, apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu, Ellen tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan memukul meja. Pandangan yang lainnya juga langsung mengarah ke Valentino. Awalnya, yang lainnya tidak memperhatikan Valentino sama sekali. Tapi saat ini pandangan mereka semua tertuju pada Valentino yang hendak meraih makanan tersebut. Dalam sekejap, pandangan semua orang berubah. Ada yang mengejek, merenung, mencemooh, juga menghina. Mario bahkan belum mulai makan, berani-beraninya kamu mulai dulu.
Apa kamu benar-benar mengira kalau kamu bisa bertindak sesuka hati hanya karena Mario bersikap sopan padamu demi Jenny? Pada saat ini, Mario benar-benar ingin mencekik Ellen sampai mati. Dia belum pernah punya keinginan sebesar ini untuk mengusir orang sebelumnya. Valentino, apa kamu pikir duduk di tempat duduk utama itu berarti kamu orang yang berkedudukan paling tinggi di sini? Mario bahkan belum mulai makan, tapi kamu sudah mau mulai makan. Kamu pikir kamu siapa? Bentak Ellen marah pada Valentino. Dia benar-benar tidak tahu isi pikiran Mario. Banyak orang yang terus mengangguk, mereka juga merasa Valentino sungguh tidak tahu diri. Mario sudah bersikap sopan padamu demi Jenny, tapi kamu masih bersikap seenaknya. Bahkan Jenny pun mulai malu. Dia segera menarik lengan Valentino dan berkata, Valentino, jangan begitu. Saat ini, Jenny benar-benar malu. Dia merasa membawa Valentino ke sini benar-benar suatu kesalahan besar. Karena Valentino, dia jadi ditertawakan orang lain. Ah, ayo duduk, kita semua ini teman. Jangan pedulikan aturan itu. Mario berdiri dan berkata dengan senyuman sambil menahan amarahnya terhadap Ellen. Tapi, Mario, dia jelas-jelas tidak menghormatimu sama sekali. Ellen masih tidak mau menyerah. Kubilang duduk dulu. Mario melirik Ellen dengan sinis. Ellen menggertakkan gigi dan kembali menatap Valentino dengan kesal sebelum duduk dengan enggan. Kalau begitu, aku boleh mengambil makanan ini atau tidak? Tanya Valentino dengan datar. Tangannya tidak bergerak. Ambillah. Kamu harus mengambilnya. Silakan Kak Valentino. Silakan. Mario buru-buru angkat bicara sambil duduk perlahan dan tersenyum. Valentino menjepit makanan tersebut dengan perlahan dan meletakkannya di piringnya. Pada saat itu, Mario akhirnya menghela napas lega. Baik. Ayo silakan makan semuanya. Setelah Mario melihat Valentino mengambil makanan tersebut, dia seolah mendapat kebebasan dan segera menegur yang lain. Jika tadi Valentino tidak mulai makan dulu, Mario benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah itu, orang-orang tersebut makan sambil berbincang tentang kisah masa lalu yang menyenangkan. Valentino tidak bisa ikut bergabung dalam perbincangan itu, juga tidak berniat untuk bergabung. Dia hanya makan sendiri dengan tenang. Ellen dan Marvin adalah orang yang paling bersemangat di meja itu. Mereka terus bersulang dengan Mario. Seluruh aula tersebut dipenuhi dengan suara tawa mereka. Valentino seolah seperti orang yang transparan. Tidak ada satu pun orang yang memperhatikan dan memedulikannya. Mario sebenarnya ingin bersulang dengannya, tapi dia tidak menemukan alasan yang pas dan hanya bisa menahan niat itu. Namun setelah pertemuan hari ini, Mario merasa hubungannya dan Valentino seharusnya sudah lebih baik. Kedepannya, dia mungkin bisa bertukar kontak dan lanjut menjalin hubungan baik dengan Valentino. Valentino mengabaikan keributan di sekitarnya dan lanjut makan dengan tenang. Valentino tidak memedulikan pandangan orang lain, dia hanya ingin makan saja. Namun, saat Valentino hendak mengambil makanan, piringan kaca yang ada di atas meja tiba-tiba berputar. Berputar hingga makanan yang hendak diambil oleh Valentino berpindah ke tempat lain. Valentino terdiam sejenak dan kembali meraih makanan yang ada di hadapannya lagi. Namun pada saat ini, mejanya diputar lagi. Mungkin awalnya hanya kebetulan, tapi bagaimana dengan kali ini? Awalnya itu kebetulan, tapi apakah kedua kalinya sebuah kebetulan juga? Valentino mendongak, dia menyadari Ellen yang memandangnya dengan raut wajah puas. Serta, tangan Ellen masih diletakkan di atas piringan kaca, terlihat jelas kalau dialah yang memutar mejanya tadi.